Tuhan ingin kita selalu harus mengerti betapa panjang dan lebarnya kasih dari Allah itu bagi dunia ini. Apa itu? Yang walaupun kita semua tidak ada lagi satupun yang benar, tapi Yesus itu datang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, meninggalkan semua kebesaran kesenangannya, dan dia turun serendah-rendahnya menjadi manusia. Itu panjangnya kasih Allah. Haleluya. Jadi jangan ada yang main sombong-sombong, siapa kita? Dah, Tuhan aja mau menjadi manusia. Nah, ini hanya di Alkitab kita yang mengajar begitu. Makanya di buku lain nggak ada. Kita bersyukur. Kenapa Tuhan kalian jadi manusia? Itulah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih, dalamnya kasih dari Allah. Di dalam keadaan manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, setia, taat sampai mati. Kiranya Tuhan tolong kita. Terbukalah mata kita betapa dalamnya, lebarnya kasih Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar. Haleluya. Jadi sikit-sikit jangan benci sama orang. Mau berdosa pun itu Yesus mengasihi orang berdosa, betul beda. Nah, itu betapa dalamnya harus tahu. Bahkan memberi dayanya menjadi tebusan. Haleluya. Makanya yang jahati kita, yang menyakiti kita, doakan. Jangan sakit hati. Haleluya. Betapa dalamnya harus tahu dong. Nah, kasih mulai-mulai itu apa? Jangan asal-asal begitu. Iya, puji Tuhan. Salam saudara-saudara yang kasih. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara yang mengikuti melalui media sosial, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, dan kita akan melihat surat yang dikirim ke jemaat Efesus. Dari Wahyu pasal yang kedua, kita akan baca ini. Ada baiknya kita mau baca bergantian, atau biar ya berimbang laki-laki dengan perempuan. Jadi satu grup wanita, satu grup pria. Jadi pria ayat 1, wanita ayat yang kedua. Kepada jemaat di Efesus bersama laki-laki, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh apidian emas itu. Aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan-mu. Aku tahu bahwa engkau tidak terpaksa dengan orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan berita karena dan engkau tidak ada lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengembalikan dia dengan tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga membenci. Bersama kita semua. Siapa bertelinga dapat ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Barang siapa dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudaraku, kita mau mulai dengan satu perkataan isi dari surat itu, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini cukup kita renungkan dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi di dalam 7 surat ini 5 yang ada perkataan yang sama. Jadi 5 itu kalau kita perhatikan itu ayat 19. Boleh siapa yang baca dulu biar pelan-pelan kita. Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Ya sudah, aku tahu segala pekerjaanmu. Itu saja yang paling kita perhatikan. Jadi sudah 2 ya, pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke 8 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ya, pasal 3 ayat 15. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi 5 dari ke-7 jemaat itu ada pemberitahuan isi surat itu. Aku tahu pekerjaanmu. Jadi bila kita sadar semua tindakan kita ini sebenarnya diperhatikan Tuhan. Hanya kadang-kadang kita ya terlalu seperti tak ngeh lah gitu. Jadi kita berbuat semaunya kita. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, sebenarnya mata Tuhan itu tidak pernah terpisah dari kita. Sehingga dia lihat semua. Aku tahu. Nah, jadi kalau yang 2 lagi biar sekaligus itu ayat yang ke-13 pasal 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Jadi ini ya Tuhan tidak katakan perbuatan itu, tapi Tuhan lihat kesetiaan, ya keteguhan di tempat iblis itu. Apakah dia bersungguh-sungguh
tapi dia tidak bersungut-sungut. Biar di tempat iblis tidak bersungut-sungut. Ini saudara-saudaraku. Jadi ayat 13. Ayo, siapa yang baca deh. Pasal 2. 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iya, jadi di dalam penderitaan sampai di tempat iblis, saudaraku, jangan kita berubah. Ya, harus tetap kuat. Seringkali belum kuat, belum apa-apa, udah goyah. Ya, tapi saudara-saudaraku, gereja di dalam perkembangan pertumbuhan, kalau sudah tergembala dan rindu siap masuk di Yerusalem baru, apapun yang terjadi, dan contoh kasih kita nanti harus kesetiaan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun jangan mudah goyah. Dimanapun kita berada, siapapun di sebelah kita, di tempat iblis sekalipun, jangan berubah, saudara-saudaraku. Jadi kita seringkali bisa mudah putus asa melihat ya yang kita lihat, ya. Tapi di saudara-saudaraku, jadi ini malah bukan satu teguran, tapi penguatan, peneguhan, penghiburan. Aku tahu di mana engkau diam. Itu di sana, di tempat tahta iblis. Ini saudara-saudaraku. Kadang-kadang kalau kita nggak kuat, kadang-kadang cuma panas saja, panas. Tapi ini saudara-saudaraku, di tempat iblis saja tidak bersungut-sungut, tidak ada rasa goyah, tapi tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ini, jadi kalau sudah semakin masuk dalam pengajaran, harus semakin teguh, saudara-saudaraku. Sekali cuma sana, sini, tidak ada keteguhan, ya, nggak tergembala, nggak tetap. Jadi kita nanti harus sampai benar-benar. Itu sebabnya nikah yang benar di dalam Kristus saja itu tidak boleh berpisah. Karena apa? Itu sebabnya kalau dalam pernikahan yang selalu, ya, kalau saya yang pimpin selalu harus bisa belajar dulu, bahkan mengucapkan secara tidak baca, aku mengasihi engkau, tidak ada yang memisahkan kita, susah senang, kaya miskin, apalagi susah senang, kaya miskin, ya pokoknya nggak bisa. Itu saudara-saudara. Jadi kita ini ujian dari Tuhan, harus Tuhan sampai lihat kita teguh, saudara-saudara. Ya. Baru satu lagi, ya, dalam tadi sudah ayat 8, jadi nih ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini aku tahu ini, ya. Jadi tadi ya 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu. Ini jadi nggak pekerjaan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi saudara-saudaraku, kaya
dia secara rohani itu bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Biar dunia melihat miskin, tapi kita bisa paling kaya dalam Tuhan. Seperti janda Sarfati itu kan, tidak punya apa-apa, cuma punya apa? Segenggam tepung minyak, satu buli-buli. Tapi dia di pemandangan Tuhan kaya itu, karena berani melakukan firman walau di dalam kesulitan yang sesulit-sulitnya. Saudara-saudaraku, tidak rugi. Buktinya janda Sarfati itu dipelihara Tuhan melewati seluruh paceklik. Lamanya 3,5 tahun. Nah, panas 3,5 tahun, kan pernah hujan. Ini kita belum nih. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kaya secara rohani. Baiklah, jadi jemaat di Efesus ini, ya Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini ditulis oleh Yohanes sebagai firman koreksi. Nah, firman koreksi untuk boleh nanti lolos masuk pintu Yerusalem baru, di mana tidak ada noda, tidak ada sedikit pun. Dan kita sudah membawa segala apa yang kita perbuat masuk di Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya kekristenan itu tidak asal begitu saja. Kalau sudah semakin mengerti firman dan tidak ada yang mengabaikan satu buku pun, harus sampai nanti masuk di pintu Yerusalem baru. Kita harus masuk ke situ. Kalau tidak, nanti mau kemana kita akhirnya? Surga ditinggalkan oleh Yesus waktu dia turun menjemput gereja di udara. Pertemuan di udara. Allah bersama dengan Yerusalem baru turun dari surga. Jadi meninggalkan surga. Haleluya. Ini yang terakhir. Banyak orang tidak melihat, saudaraku. Silakan baca dulu Wahyu 21. Wahyu 21, biar jelas semua. Ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Iya. Dan laut pun tidak ada lagi. Iya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Iya. Turun dari surga. Turun Dari Allah. dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini di mana ini? Yerusalem baru. Kita nggak boleh nambah firman, nggak boleh mengurangi. Orang yang tidak mengakui ini justru mengurangi. Tapi kita nggak boleh mengurangi, harus pas. Tapi nggak boleh nambah-nambahin, harus pas. Jadi kalau nanti akhirnya manusia itu masuk surga, itu nambahin, tidak ada tertulis begitu. Tempat Allah dan manusia adalah Yerusalem baru. Tertulis di mana? Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Jelas, saudaraku. Jadi Allah turun dari surga bersama dengan
Yerusalem baru. Jadi nggak sama-sama. Yesus turun untuk menjemput mempelainya. Bertemulah di udara. Gereja diangkat. Yang hidup diubah sekejap. Yang mati dibangkitkan. Dan sesudah itu kita diangkat. Gereja diangkat. Nah, itu pertemuan di udara. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi nanti tidak ada lagi kata Yesus balik ke surga. Nanti dari kerajaan 1000 tahun langsung ke tempat Allah dan manusia. Ini harus jelas. Jangan salah saudara-saudaraku ya. Kita harus di dalam firman, tidak boleh di luar firman. Makanya jangan sampai gak berani baca kitab Wahyu. Kok takut? Emang ini setan dibuat Tuhan nakut-nakuti? Bukan. Ini firman kehidupan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus mengerti. Nah, apa yang diperhatikan di sini adalah perbuatan itu ya, kalau kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kiranya kita semua semakin ada di sini, dan ini nggak perlu diterjemahkan, diartikan, semua kita bisa mengerti. Apakah kita sudah berjerih payah, sudah bersungguh-sungguh? Ini saudaraku, Tuhan ingin kita sampai bersungguh-sungguh, sampai berjerih payah. Sebelum kita hanya enak-enak, naik angkot, naik motor, duduk, masih gitu saudaraku. Boleh berjerih payah. Kalau berjerih payah, kayak kita ngangkat kayu banyak, wow. Di kampung dulu waktu dicoba. Yang tahu Pak ini, Pak Sigi yang tahu ya? Iya. Gitu kita dijual 15.000 sapi. Tahu macam ikut ketawa. Tahu juga ya? Oh, iya. Dijual itu. Itu namanya payahnya nyari duit. Nah, cari Tuhan sudah payah enggak? Berdiri. Ini kan Tuhan bilang begitu. Jadi aku tahu jerih payahmu, makanya kita harus lebih maju nih. Maupun ketekunanmu, sudah tekun apa belum? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi artinya tidak mau kompromi dengan orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi dia tahu yang palsu, mana yang tidak benar. Kita harus sampai kuat dalam pengajaran, dan kita tahu mana firman, mana yang bukan, mana yang tertulis, mana yang hanya reka-rekaan hati manusia, ajaran manusia. Nanti jadi disebut ajaran setan. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi kalau kita lihat, pengirim ini adalah Rasul Yohanes. Dia menderita di Pulau Patmos. Dalam sejarahnya, saya tidak baca di Alkitab sih, tapi sejarahnya juga ya kita akui lah. Jadi katanya ini Yohanes ini sampai digoreng nggak mati-mati sebenarnya. Katanya itu sejarah ya, namanya sejarah.
Ya, tapi sejarah juga ya bisa juga diterima, namanya sejarah. Udah digoreng nggak mati-mati, udah dibuang aja. Makanya itu ceritanya saudaraku. Jadi penderitaan yang sangat besar. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Haleluya. Pendukung lalu jauh. Udah capek, jangan. Nah, itu terjemahannya ya Bu yang boten ngertos Batake. Ngalu juga. Malah ada nyanyinya lagi. Ngalu jadi kok. Gak usah. Nggak boleh begitu nyanyi. Tetap bersukacita. Amin. Semangat. Amin. Oh, olahragawan aja nggak boleh. Udah capek. Pelatihnya nggak mau lagi nanti kalau udah begitu. Namanya pelatih bilang semangat. Sebab ini naklah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Nah, jadi bertobat dari tidak semangat, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, tidak berani menderita. Nah, saudara-saudaraku harus semangat. Nah, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tapi hal ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tadi ada kelupaan ini, ketinggalan. Ya, gimana tadi yang ketinggalan? Ayat 8, 6 ya. Nikolaus. 4 ya. Oh iya, ketinggalan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ini adalah teguran yang sangat dalam kepada jemaat di Efesus. Siapa yang mengajarkan kasih kepada jemaat di Efesus? Adalah tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat penggembalaan ke jemaat yang ada di Roma. Dia juga dari penderitaan di penjara yang nanti sampai memutuskan dia dipenggal bersama dengan Petrus. Iya, dipenggal. Tapi itu ya sejarah-sejarah juga ya tetap kita bisa gabungkan, tidak lari dari Alkitab. Ya, karena mereka juga mati martir dari Roma. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kasih yang mula-mula. Mari kita mau baca dulu suratan Rasul Paulus kepada Efesus. Pasal 3 ayat 18. Aku berdoa. Ini siapa yang ngomong ini? Tadi Paulus ya. Iya, bisa langsung nangkap bagus di sini. Ayat 18. Ayo udah, siapa bantu deh? Biar sama-sama kita. Ya, siapa yang bantu? Efesus belum bilang. Pasal 3. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Iya.
Harus ini yang menjadi ya model kasih kita. Jadi yang dituntut dalam surat kepada Efesus adalah betapa panjang, tinggi, dalam. Ya, sekolah minggu dia nyanyi panjang dan lebar kasih Yesus, dalam dan lebar. Itu supaya kita semua mengerti, supaya kita juga ingat. Tuhan ingin kita selalu harus mengerti betapa panjang dan lebarnya kasih dari Allah itu bagi dunia ini. Apa itu? Yang walaupun kita semua tidak ada lagi satupun yang benar, tapi Yesus itu datang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, meninggalkan semua kebesaran kesenangannya, dan dia turun serendah-rendahnya menjadi manusia. Itu panjangnya kasih Allah. Haleluya. Jadi jangan ada yang main sombong-sombong, siapa kita? Dah, Tuhan aja mau menjadi manusia. Nah, ini hanya di Alkitab kita yang mengajar begitu. Makanya di buku lain nggak ada. Kita bersyukur. Kenapa Tuhan kalian jadi manusia? Itulah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih, dalamnya kasih dari Allah. Di dalam keadaan manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, setia, taat sampai mati. Kiranya Tuhan tolong kita. Terbukalah mata kita betapa dalamnya, lebarnya kasih Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar. Haleluya. Jadi sikit-sikit jangan benci sama orang. Mau berdosa pun itu Yesus mengasihi orang berdosa, betul beda. Ah, itu betapa dalamnya harus tahu. Bahkan memberi dayanya menjadi tebusan. Haleluya. Makanya yang jahat kita, yang menyakiti kita, doakan. Jangan sakit hati, saudaraku. Haleluya. Betapa dalamnya harus tahu dong. Nah, kasih mula-mula itu apa? Jangan asal-asal begitu. Iya, puji Tuhan. Ini kalau bukan Roh Kudus yang ngajari kita, nggak tahu. Paling baca wahyu hilang sudah. Tapi kita harus lihat, saudaraku, dan semua harus tercatat. Dan tentang keselamatan itu tanpa perbuatan kita, gratis, 100%. Efesus 2 ayat 8-9. Ayo. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Jangan boleh memegahkan diri. Kita diselamatkan orang berdosa, orang yang harus sudah dihukum. Tapi oleh kasih Allah di dalam Yesus. Itu sebabnya Yohanes 3 itu nanti yang Natalan supaya lebih dalam kita mengerti. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus turun untuk orang berdosa. Yesus mengampuni orang berdosa. Makanya biar panjang lebar kasih kita juga. Amin. Dituntut oleh Tuhan. Sudah diajarkan sekarang. Bukan lagi tidak. Harus, saudara-saudaraku. Mulai sekarang kita harus bertumbuh dalam kasih. Jangan hilang. Kalau belum ada kasih mula-mula, sekarang harus tumbuh. Kalau sudah ada, kalau terhilang, koreksi.
harus balik lagi. Amin, saudaraku. Kasih mula-mula dituntut oleh Tuhan. Iya, kita kan tidak bikin-bikin, nggak pakai tafsir-tafsir. Kita hanya mengikuti firman, saudaraku. Kalau banyak orang belum melihat, tapi kita sudah mengerti. Jadi kita tinggal menyanyi, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah ku berjuang sampai kau dapati aku tetap setia. Kita ngomong gitu sama Tuhan ya. Jangan saya. Masing-masing kita ngomong ke Tuhan. Haleluya. Itu kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula bukan perbuatan. Tapi jangan nanti di dalam semua bukan perbuatan. Sunah hitam apa ini orang asiniro hadok hanya kasih karunia. Bukan. Nanti dituntut lagi perbuatan. Aku tahu perbuatanmu. Itu tingkatannya. Haleluya. Sering sekali orang tahu, itu bukan perbuatan, enggak ada kasih karunia, hanya kasih karunia, enggak tahu diri letaknya. Jadi kita harus ngerti seperti orang belajar. Ada pelajaran TK, jangan terlalu sulit-sulit. Nanti ada pelajaran SD, tapi bukan lagi pelajaran TK. Ada lagi pelajaran SMP, tapi bukan SD lagi. Ada nanti SMA, tapi bukan SMP lagi. Terus harus begitu kerohanian ini. Jadi orang terlalu kerohanian ini terlalu mudah. Itu cuma anugerah. Itu cuma anugerah. Semua sama rata anugerah sampai Tuhan datang. Tinggal ada waktunya anugerah. Itu sebabnya keselamatan itu supaya tahu betapa besarnya kasih Allah. Maka itu hanya kasih karunia. Tapi kalau sudah diselamatkan, apa perbuatanmu? Aku tahu perbuatanmu. Harus ada perbuatan. Kesetiaanmu sejauh mana? Kesungguhanmu, kekuatanmu menderita. Kalau di tempat iblis sekalipun, apakah langsung murtad? Jangan, saudara-saudara itu. Harus teguh dalam Tuhan. Ini kasih mula-mula itu adalah meniru kasih Yesus. Ditunjukkan kepada kita kasih Yesus itu yang benar-benar Dia memberikan gratis, saudara-saudara. Tidak ada perbuatan. Keselamatan itu hanya kasih karunia. Hanya perbuatan, hanya pemberian. Tapi kalau masuk ke Yerusalem baru, tidak boleh hanya kasih karunia. Aku tahu perbuatan. Semua dikoreksi. Ketekunan, kesetiaan semua. Kekudusan semua. Apapun semua dikoreksi. Makanya saudaraku, yang sampai ke sana, kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak bakal bisa. Tapi kalau bersungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong. Ke Yerusalem baru itu bukan suatu yang mustahil. Justru kalau kita pintar, terus masuk penyerahan kepada Tuhan, pimpin saya Tuhan. Kalau kita masih bagaikan anak-anak, gendong Tuhan, gendong, nanti digendong sama Tuhan. Ya. Ini saudaraku. Tapi bagaimanapun kerohanian kita, Tuhan yang atur itu semua. Apakah kita dituntun sama-sama jalan, apakah digendong, nah itu Tuhan yang atur itu semuanya. Pokoknya Dia pasti tolong semua. Cara gendong, cara tuntun, cara bagaimanapun. Cara mungkin dia bilang, ikut-ikut aja. Lihat saya, lihat. Nah, jangan jauh-jauh dari
jejak saya. Gitu. Nah itu namanya nyanyian orang Batak. Iya bogas mihuida saihu tonokuho saihu tonokuho saihu tonokuho iya bogas mihuida saihu tonokuho. Nah ini orang yang suka lihat firman. Kalau udah suka baca firman, isinya saudaraku, bacalah firman teratur tiap hari. Iya, haleluya saudaraku, harus sampai mengerti. Jadi dari situ kita lihat, ya, Bogas itu yang belum mengerti bahasa sono, ini terjemahan itu jejaknya Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Baca terus, lihat, baru ikut. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Dan sekarang kita sekolah Maranatha ini. Sekolah Maranatha artinya apa? Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Iya harus. Asal mau. Tapi kalau cuma pelajaran kosong. Ya, ini juga perlu manusia. Karena kasih itu ada. Kemarin di mana kita baca? Kasih yang mati, kasih yang kosong. Oh iman ya. Oh Yakobus ya. Yakobus pasal 2 ya. Iya. Iman itu mati. Tapi iman pengiringan juga begitu, kasih juga begitu. Kasih pura-pura, kasih karena ada agape kasih Allah, itu ya, eros kasih manusia, si soli. Apa lagi? Pilih itu apa tuh? Sahabat ya. Baru satu lagi, historia itu hubungan darah ya. Nah, satu lagi eros, dagingnya. Itulah. Pintar ya. Tuhan tolong semua. Iya. Lah ini kasih kan? Harus benar-benar. Kasih mula-mula, benar-benar. Dan kasih mula-mula itu adalah bagaimana Tuhan tunjukkan kepada kita prakteknya. Jadi menyelamatkan tanpa pamrih, mengasihi orang yang bersalah. Haleluya. Kita salah sedikit sakit hati terus, nggak mau mengampuni. Biarin dah, biar meningkat kasihnya. Kasih mula-mula. Haleluya. Kasih Yesus. Harus gitu. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan kasih itu ada saatnya yang menyelamatkan itu murni 100%. Hanya perbuatan Tuhan. Tapi kalau sudah dibebaskan dari dosa, harus berbuat. Aku tahu segala perbuatanmu. Apa yang kita sudah lakukan? Ketekunan, kesetiaan. Rasul itu, kalau saya mengikuti bagaimana mereka, ya itulah. Tuhan adakan mukjizat, saya pikir mereka tidak rasa sakit. Karena Tuhan yang sudah menolong mereka. Masa masuk di penggorengan. Biasanya kalau masuk di penggorengan, wah, kayak ikan itu masuk, kalau belum mati kita loncat dia penggorengan. Ya, maka tapi Yohanes itu, aduh, begitulah. Saudara-saudara, sampai bingung orang itu, nggak mati-mati ini digoreng ini, dan tidak buang aja. Itulah. Tapi semuanya itu ada artinya, karena dari pembuangan dia masih menulis surat
Wahyu. Haleluya. Ini luar biasa saudaraku. Jadi di sini disebutkan ayat yang ke 4 tadi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu kasih orang yang mengikut jejaknya Yesus. Ya, jadi kasih mula-mula itu apa? Itu menerima kasih Yesus dengan model mengasihi, mengampuni orang berdosa, memberikan darahnya, menyucikan orang berdosa. Haleluya. Jadi kalaupun kita belum memberi uang atau apa, dia minimal jangan sakit hati. Biar kita disakiti. Jangan benci. Kalau Yesus bukan hanya tidak benci, dia memberikan darahnya. Haleluya. Kan waktu kita dalam berdosa, disitulah Yesus Kristus mati buat kita, orang yang berdosa. Haleluya. Harus sampai sejauh itu. Jadi kasih kita itu jangan cuma kasih eros, pileo, apa lagi? Iya, jangan itu. Harus benar-benar kasih Yesus. Ini saudara-saudaraku. Jadi jemaat di Efesus itu sudah bagus, saudara-saudaraku. Ada yang dia menjaga kemurnian pengajaran. Ini sangat baik. Ya, jeripayahnya, ketekunan, ya, menjaga kemurnian pengajaran. Engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Jadi ada rasul palsu tapi tidak ikut-ikutan. Ini kalau orang saudaraku digoda oleh setan, ya mudah sekali ya ditarik-tarik kepada ajaran-ajaran yang enggak benar. Tapi kalau kita harus maju terus, berdoa terus. Haleluya. Apapun yang terjadi. Amin. Kalau sudah kuat, apapun yang terjadi, berdoa terus. Jangan malah kucar kacir langsung. Kayak hari Nuan. Tahu hari Nuan? Oh, tahun. Wah, kalau dipurung, nanti lama-lama lari semua, ditinggalkan itu syarat. Jadi kalau ada Tuhan, saudara itu terus berdoa biar Tuhan yang atur semuanya. Tuhan atur yang terbaik. Ya, ini saudara-saudaraku harus sampai begitu. Dan saudara-saudaraku, kita harus sampai menang, tidak boleh kalah. Nah, jadi kita sudah bisa bedakan sampai mana tadi bukan perbuatan. Ya, karena 7 jemaat itu nanti semua dikoreksi dan 5 semua aku tahu perbuatan. Hanya 2 karena memang mereka satu di tempat iblis, satu lagi di dalam kesusahan yang sangat mendalam. Ini saudara-saudaraku. Tapi yang 5 lagi semua dikoreksi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tadi kalau kita sudah baca itu pasal 2 ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Pasal 2 ayat yang ketiga, itu aku tahu di mana ya, tempat iblis. Baru ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu. Iya, semua. Baru
ayat pasal 3 ayat 1 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh alat dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini enggak sungguh-sungguh nih. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini jadi pura-puranya ini banyak ini. Pinter ini ngelakon. Jadi bisa bikin drama-drama lah ini. Kalau anak Tuhan udah pakai drama, harus benar-benar luar dalam sama. Tulus. Jadi ini jemaat yang ada di Sardis ini, ya, ini dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi pura-puranya itu terlalu pintar ini, berpura-pura ini. Jadi harus murni, saudaraku. Ya, ini pura-pura baik, pura-pura senang. Ini harus bahasa Batak, titik semua lidah di plastik, yang di belakang dulu di belakang, juga di plastik. Ya sudahlah, ini hanya untuk memberikan pengertian. Mana lagi tadi? Pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baru Laodikia. Ini ya ayat berapa tadi? Ya 15 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi ini, ya ini, maju mundur ini. Harus tegas, saudara-saudaraku. Anak Tuhan tegas. Ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah memperhatikan dulu pendalaman tentang surat kepada Efesus. Jadi pertama-tama sekali penginjilan kepada mereka ini siapa saja boleh, dari antara ke-12 rasul itu, boleh orang yang sudah mendengar seperti yang lain-lain menginjil. Nah, saudara-saudaraku, tapi kalau surat-surat itu kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, baru nanti tambahan itu Petrus 2, Yohanes 3, Yakobus 1, Yudas 1. Haleluya. Dan kitab Wahyu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Jadi saudaraku, pertama penginjilan memberitakan kasih Allah yang hanya kasih Allah. Jadi hanya kasih Yesus. Ya, yang orang Inggris bilang only. Tidak ada yang lain. Hanya kasih Yesus. Dia dikit-dikit begitu, biar ketawa gitu. Hanya kasih Yesus. Murni. Nggak boleh perbuatan, semua kasih. Tapi jangan enak-enak begitu terus. Kasih ada, karena ada tadi hanya kasih Yesus, mau begitu terus sampai Yerusalem baru. Enak aja. Habis itu harus berkumpul. Aku tahu segala perbuatanmu. Ini dikoreksi saudaraku, sudah banyak atau belum? Sudah cukup atau belum? Jadi kalau kurang, bertobatlah, kata Tuhan. Ini saudara-saudaraku.
Jadi ini kemurahan bagi kita kalau kita benar-benar rindu dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan berjuang, bergumul. 3 hal itu harus kita lewati. Penginjilan itu hanya kemurahan dari Yesus. Surat penggembalaan itu adalah semakin membimbing, kita harus naik. Dan ibadah-ibadah kita ini adalah termasuk penggembalaan, saudaraku, untuk kita boleh semakin meningkat. Makanya di gereja-gereja semua gembala-gembala harus membawa kepada peningkatan. Karena sasarannya nanti harus sampai dikoreksi semua perbuatan jemaat itu. 7 jemaat itu adalah contoh bagi semua dunia ini. Jadi gembala-gembala itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling berat. Ya, harus menggali firman, harus mendoakan, harus dia sendiri teguh, harus dia kuat, tidak boleh lemah, harus tetap semangat, biar sakit harus menyemangati. Ini, dan nanti jemaat itu harus bersama-sama satu rombongan, semua masuk Yerusalem baru. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita semua.